Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Fadila dari kelas PAI A1 pagi semester 4. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam belajar. Sebelum kita memasuki materi tentang prinsip-prinsip belajar, alangkah baiknya kita mengerti apa itu pengertian dari belajar. Belajar merupakan suatu proses yang dapat menghasilkan perubahan pada setiap individu, di mana perubahan tersebut terbentuk dari perilaku. Belajar juga proses di mana yang awalnya kita tidak mengetahui apapun menjadi tahu. Prinsip belajar dan belajar. Prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak, atau dapat juga diartikan sebagai dasar dari pokok berpikir, berpijak, atau bertindak. Sedangkan pembelajaran adalah suatu aktivitas atau proses mengajar dan belajar, di mana ini terjadi antara murid dan guru. Jadi dapat kita simpulkan bahwa prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan dan tujuan pembelajaran yang dinamis dan terarah. Kita masuk prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar dalam proses pembelajaran terdapat 5 hal, yaitu yang pertama, hal apapun yang dipelajari murid, maka ia harus mempelajarinya sendiri atau mengulangnya kembali. Yang kedua, setiap murid belajar menurut tempo atau kecepatannya sendiri. Dan untuk setiap kelompok umur, terdapat variasi dalam kecepatan belajar. Ketiga, seorang murid belajar lebih banyak bila mana setiap langkah segera diberikan penguatan. 4. Penguasaan secara penuh dari setiap langkah-langkah pembelajaran memungkinkan murid belajar secara lebih berarti. Dan yang terakhir, apabila murid diberikan tanggung jawab untuk mempelajarinya sendiri, maka ia akan lebih termotivasi untuk belajar dan ia akan belajar dalam mengingat lebih baik. Implikasi prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran. Yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi. Kedua, prinsip transfer dan retensi. Ketiga, prinsip keaktifan. Keempat, prinsip keterlibatan langsung. Kelima, prinsip pengulangan. Keenam, prinsip tantangan. Ketujuh, prinsip balikan dan penguatan. Dan kedelapan, prinsip perbedaan individual. Nah, dari semua yang sudah dijelaskan, bahwasanya dapat disimpulkan strategi pembelajaran dalam prinsip-prinsip pembelajaran dan belajar dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku, baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan fisikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam materi saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.